Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk merasakan nikmat dan indahnya puasa di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Tentu pahalanya adalah pahala surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas ya tentang kajian bahwa waktu atau masa yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya rugi ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dengan waktu yang diberikan oleh Allah ternyata merugi. Tapi kata Allah, tidak usah khawatir. Ada manusia yang dengan waktunya tidak merugi. Ada seorang hamba yang oleh Allah dia diberikan waktu dan dia tidak merugi. Siapa orang itu? Kemarin kita bahas yang pertama orang itu adalah illalladzina amanu. Yang pertama, seorang hamba yang tidak merugi dengan waktunya adalah seorang hamba yang beriman. Nah, kemarin kita bahas bahwa bagaimana caranya agar kita bisa melihat diri kita sudah beriman atau belum. Bagaimana mekanismenya agar kita bisa memperhatikan apakah indikator iman itu sudah nempel sama kita atau belum. Tinggal kita lihat dalam Al-Quran karakter orang beriman itu seperti apa ya. Nah, kemarin kita bahas ternyata dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ada berapa kemarin cirinya? Masih ingat ada berapa? Ada 5. Kita bahas sedikit lagi bunda ya, sambil ngulang biar kita makin hafal, makin ngerti, makin paham. Jadi kata Allah, orang yang beriman itu adalah yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah orang yang ketika disebut nama Allah, adalah orang yang ketika dibersihkan ya apapun tentang Allah dalam dirinya pasti bergetar hatinya. Maka orientasi hidupnya, maka visi misi hidupnya tidak ada lain kecuali memang untuk Allah semata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Adalah orang yang ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, adalah orang yang ketika ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian dia akan bertambah imannya. Orang yang beriman itu sangat pandai, sangat mau membaca ayat-ayat yang Allah turunkan, baik dalam bentuk ayat kauliyah
yakni dalam Al-Qur'an ataupun ayat kauniyah, ayat yang kemudian muncul ya, yang termasuk dalam kekuasaan Allah. Orang beriman makin paham bagaimana caranya ngecas imannya makin nambah, maka dia baca ayat-ayat Allah. Interaksi dengan Al-Quran sebagai manifestasi dari ayat-ayat Allah itu dia sangat jaga bagaimana kualitasnya. Ya, kemarin kita sudah bahas minimal ada 5 interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama membacanya, yang kedua mendengarkannya, yang ketiga menghafalkannya, yang keempat memahaminya, yang kelima mengamalkannya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, di antara ciri orang yang beriman itu adalah hidupnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Karakter ketika dia menghadapi hidupnya penuh dengan ketawakalan. Apa itu tawakal? Tawakal itu semuanya berserah diri kepada Allah. Jadi aktivitasnya, hidupnya, kesibukannya, rutinitasnya, ya semua karena Allah. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia tidak sombong. Kenapa? Karena kebahagiaan itu datang dari siapa? Dari Allah. Begitupun sebaliknya, ketika dia mendapatkan kesedihan, dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia maksudkan, dia tidak galau, tidak resah, tidak gelisah. Kenapa? Karena dia tahu itu semua datang dari siapa? Dari Allah. Orang beriman itu tawakal hidupnya. Yang keempat, ciri orang yang beriman itu ketika dia bergetar hatinya disebutkan nama Allah, ketika dia serius membaca ayat-ayat Allah, kemudian dia tawakal hidupnya, maka implementasi aplikasi kesehariannya adalah alladzina yuqimunas shalah. Dia sangat menjaga kualitas salatnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Selain salat, ya, dia jaga kemudian juga memperhatikan bagaimana infak dan sedekahnya. Ya. Salat menjadi kebutuhan yang dia tidak bisa tinggalkan. Infak dan sedekah menjadi kebiasaan yang dia tidak bisa hilangkan dalam kehidupannya. Berbagi dan berbagi. Dan luar biasa, di ayat keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah di antara ciri, ya, 5 ciri orang-orang yang beriman, imannya benar-benar. Kira-kira begitu. Itulah di antara 5 ciri yang menunjukkan bahwa kualitas iman seseorang itu luar biasa. Haqqan imannya. Tidak diragukan lagi imannya. Lantas ya Allah, apa yang Engkau janjikan buat kami yang punya iman serius? Apa yang Engkau janjikan buat kami yang punya iman luar biasa, yang punya imannya haqqan? Apa yang Engkau janjikan? Kata Allah, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lihat, Allah akan berikan 3 balasan kepada kita. Yang pertama adalah orang yang punya kualitas iman serius tadi. Orang yang punya kualitas iman sungguh-sungguh tadi adalah yang pertama Allah akan angkat derajat hidupnya. Oh, berarti Ustadz kalau sekarang kita lagi ada di bawah misalnya ya. Misalnya sekarang kita lagi punya masalah, lagi diuji oleh Allah. Oh, mungkin lagi ada masalah dengan iman kita. Betul, Bunda. Mungkin di antara 5 indikator tadi ada yang kurang barangkali. Terlepas apakah mungkin nama Allahnya makin hari makin jauh sama kita, atau yang kedua bacaan ayat Qur'annya makin tidak pernah kita baca, atau hidup kita hanya penuh dengan mengeluh, resah, gelisah, tidak tawakal, atau sholat yang Allah perintahkan kepada kita masih ya dijalankannya kadang-kadang atau ditunda-tunda, atau infak sedekahnya belum kita tunaikan. Sehingga derajat hidup kita oleh Allah belum diangkat sepenuhnya. Karena kalau orang yang beriman, kualitas imannya haqqan, kata Allah, janji yang pertama, lahum darajatun inda rabbihim. Aku akan angkat derajat mereka langsung di sampingku. Sekarang, kalau ada orang yang di samping Allah saja sebagai Rabb yang menciptakannya,
sebagai Rob yang melindunginya, derajatnya diangkat, kira-kira di hadapan manusia akan diangkat enggak? Pasti. Yang kedua, pahala Allah kepada orang yang imannya serius itu, wa maghfiratun, akan aku berikan maghfirah, ampunan dalam hidupnya. Karena dia yakin ketika dia punya salah, ketika dia punya dosa, ketika dia punya aib, ketika dia punya maksiat, dia kembalikan kepada Allah, dia meminta kepada Allah. Lantas kemudian apa kata Allah? Aku berikan dia ampunan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada kita, barang siapa ada di antara hambaku, mereka meminta kepadaku, mereka berdoa kepadaku, serius meminta kepada Allah. Perhatikan kata Allah, maka aku malu tidak mengabulkan permintaannya. Kemarin saya tanya ya, antara amal soleh dengan dosa kita, kalau ditimbang-timbang, kira-kira banyakan mana, Bunda? Ya, mungkin banyakan dosa. Maka perhatikan dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala punya beberapa nama kan ya? Al-Ghaffar kan begitu? Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Semua segmen-segmen untuk memaafkan ada. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi Taubat, Allah Maha Pemberi Maaf. Itu ada semua. Kenapa demikian? Karena Allah tahu manusia itu banyak salahnya, banyak aibnya, banyak dosanya. Maka untuk kita yang banyak dosanya nggak usah khawatir, tidak usah putus asa. Karena kenapa? Maghfirah Allah akan diberikan. Buat siapa? Innamal mu'minuna haqqan, buat orang yang imannya sungguh-sungguh. Tidak sampai di situ. Orang yang imannya sungguh-sungguh, oleh Allah diangkat derajatnya, oleh Allah diberikan ampunan. Kemudian yang ketiga, apa yang Allah akan berikan? Warizqun karim. Warizqun karim. Allah akan limpahkan kepada mereka rezeki yang mulia di dunia ataupun di akhirat. Kalau sudah dapat pahala seperti ini, kira-kira ayah bunda mau tidak menjadi orang yang beriman? Ya. Nah, imannya tinggal dilihat apakah imannya yang terus baik atau imannya yang kadang-kadang yazid wa yanqus, kadang-kadang nambah, kadang-kadang nurun, ya. Atau mungkin imannya iman STMJ, hati-hati gitu ya. Istilahnya sholat terus maksiat jalan. Nah, tapi kualitas iman yang harus sungguh-sungguh. Nah, malah untuk lebih yakin lagi, dalam Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ciri-ciri orang beriman itu lebih rinci dibanding ini. Ya, kalau ini ada 5, kalau di sana Allah memberikan gambaran ada 7 kalau tidak salah, ciri-ciri orang yang beriman. Quran surat Al-Mu'minun ya, surat ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, coba kita buka ya. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Ya. Di sini Allah memberikan gambaran sungguh beruntungnya orang beriman itu. Dan siapa orang yang beriman yang beruntung itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini. Sudah dibuka suratnya? Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Sudah? Baik. Surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Yang ada mushaf Qur'annya boleh dibuka. Kita ngajinya pelan-pelan aja ya, Bunda ya. Sudah ketemu suratnya? Ya, kita bahas ya. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Kalau di surat Al-Anfal tadi Allah menggambarkan ada 5 indikator orang yang punya iman serius, imannya haqqan benar-benar. Nah, di sini Allah menggambarkan ada orang-orang yang beriman dan kemudian dia beruntung dalam hidupnya. Ya. Siapa di antara orang-orang beriman yang beruntung itu? Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh lebih beruntung, sangat beruntung orang yang beriman itu. Siapa? Yang pertama, orang yang beruntung karena imannya adalah
Orang-orang yang beriman itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira yang di sini sholatnya sudah khusyuk atau belum? Kenapa? Yang terjadi biasanya pas lagi punya masalah khusyuknya minta ampun ya. Misalnya pas tengah-tengah bulan ya, gaji sudah mulai habis, uang sudah mulai seret, khusyuk, kadang-kadang sujud pun lama gitu ya. Tapi pas lagi ada, misalnya pas lagi lapang, pas lagi nggak ada masalah, kadang-kadang sholatnya pun bukan khusyuk, kadang-kadang sering lupa. Betul apa betul? Ini bukan di sini ya, di sana lah. Di sini insya Allah enggak ya. Enggak apa? Enggak jauh beda begitu ya. Satu ya, orang yang sholatnya khusyuk. Nah Ustadz, bagaimana caranya sholat khusyuk itu? Nah kemarin saya sudah sampaikan ya, bahwa di antara bagaimana membuat sholat kita khusyuk adalah kita memahami dengan segala gerakan dan bacaan kita. Memahami setiap gerakan dan bacaan kita. Dan kalau kita artiin dengan sangat detail begitu, dan kemudian kita pahami dengan sangat rinci dari bacaan sholat, itu luar biasa ya. Dari mulai takbirnya aja sudah luar biasa. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Berarti kita makin yakin, ya Allah tidak ada yang lebih besar dibanding Engkau. Jadi artinya untuk apa kita sombong? Kan gitu. Untuk apa kita membanggakan diri? Untuk apa kita ingin terlihat lebih di mata orang lain? Ya karena kenapa? Ya karena cuma Engkau ya Allah yang Maha Besar. Orang yang paham dengan makna Allahu Akbar. Kemudian dia baca iftitah, ya. Ada yang bacanya Allahumma ba'id, benar. Ada yang bacanya Allahu Akbar kabiro, benar. Tidak usah berantem. Ya, yang enggak benar yang mana Bunda? Yang enggak sholat, kan gitu ya. Kemarin kita sepakat kan ya? Yang baca iftitahnya Allahumma ba'id silahkan, tidak ada dalilnya. Yang bacanya Allahu Akbar kabiro, ya silahkan juga ada dalilnya. Yang enggak benar itu yang enggak baca dan yang enggak sholat, kan begitu. Kemudian masuk Al-Fatihah, bacaannya perhatikan ya. Dari mulai ketika bismillah aja sudah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan kita makin paham, ya Allah tidak ada yang mampu menyayangi diriku, ya Allah tidak ada yang mampu mengasihi diriku kecuali Engkau. Jadi kalau selama ini kita sering bergantung kepada orang lain, kalau selama ini kita seringkali merasa terpaku kepada orang lain, selama ini kita seringkali bersandar kepada orang lain, untuk apa? Dan ternyata Allah yang nyayangin kita. Setuju enggak? Masuk lihat ayat yang kedua ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, karena Engkau yang Maha Pengasih, karena Engkau yang Maha Penyayang, aku makin yakin segala puji itu hanya milik-Mu. Tuhan semesta alam, kan gitu. Yang menciptakan alam ini Engkau ya Allah. Yang memberikan kesehatan dalam tubuh ini Engkau ya Allah. Yang melimpahkan rezeki ke dalam hidup ini Engkau ya Allah. Semuanya milik Engkau, kami mah tidak punya apa-apa. Kan begitu bahasanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau benar, hanya Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Engkau ya Allah yang nanti akan menjadi raja ketika hari di mana semua orang tidak ada yang mampu melindungi diriku. Tidak ada makhluk yang mampu menjaga diriku kecuali Engkau. Di hari apa? Di hari nanti, hari kiamat, kan begitu. Kata Allah, kenapa Engkau bilang seperti itu? Iya kana budu wa iya kana stain. Karena hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah.
Karena aku menyembah, kemudian aku minta pertolongan. Bagus nggak artinya, Bunda? Allah nanya, minta pertolongan dari apa? Kan kira-kira begitu. Ihdinas siratal. Ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu. Tolong tunjukkan kepadaku jalan yang... Ya, Allah nanya lagi, jalan yang lurus tuh yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Jalan ya Allah yang bisa memberikan kemampuan kepadaku untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang jalannya bisa memberikan kebahagiaan, mana yang tidak, kan gitu. Jalan yang tidak membuat aku tersesat. Luar biasa. Kemudian kita tutup bacaannya dengan membaca apa? Amin. Semoga Allah mengabulkan dari permintaan ini. Ya, bacaan Al-Fatihahnya sudah luar biasa. Orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Masih ada ciri-ciri selanjutnya. Nanti kita akan bahas siapa orang beriman yang beruntung itu. Karena sudah masuk waktu berbuka, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Saya Hilman Fauzi undur diri. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.